Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita pada edisi renungan harian yang boleh kita dengarkan untuk mengantarkan kita melanjutkan aktivitas kita di dalam satu hari ini. Untuk itu mari kita satukan hati pikiran kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami buat segala penyertaan kasih setia Tuhan yang senantiasa kami rasakan melalui napas kehidupan, kesehatan dan kekuatan yang baru, sehingga kami boleh pada pagi hari ini bangun dari tidur kami Tuhan di dalam keadaan sukacita. Bapa di surga, sebentar kami datang sebelum kami melanjutkan aktivitas kami untuk bersekutu mendengarkan firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah firman Tuhan pada hari ini dapat menjadi pegangan, pedoman di dalam melakukan aktivitas kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Sabtu 15 Juli 2023, diambil dari Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6. Unang holsoh kamu agia aha, alai sadok paboto kamu matu debata pangidua muna, marhite-hite tangiang dohot elek-elek, mardongan mauliate. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini menyapa kita yang datang dari Filipi, surat dari Paulus. Sebagai manusia, tentu Paulus pernah merasa khawatir di tengah ketidakpastian dan kesulitan di dalam proses kehidupan yang boleh ia jalani. Ia pernah mengalami yang namanya pergumulan. Ia pernah juga mengalami penyiksaan yang datang dari sekitarnya, dan bahkan karena dia melayani Tuhan dengan memberitakan kabar baik yaitu Injil, ia juga pernah dibenci dan bahkan dipenjara oleh orang-orang yang tidak menyukai pelayanannya. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus menguatkan para sahabatnya yang juga menghadapi ketidakpastian dan mengatakan kepada mereka, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, sontak kalau kita boleh mendengarkan perkataan Paulus melalui Filipi yang boleh kita baca pada hari ini, perkataan Paulus itu tentu sangat menguatkan kita. Tentu hidup ini tidak mungkin terlepas dari ketidakpastian, baik itu berupa keputusan besar yang mempengaruhi hidup, masalah keluarga, kesehatan yang memburuk, atau kesulitan perekonomian. Nah, melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk belajar memahami bahwa Allah peduli di dalam setiap proses kehidupan kita. Dia mengundang kita untuk melepaskan kekhawatiran kita akan segala hal yang tidak pasti dengan menyerahkan semuanya itu kepadanya. Saat kita melakukannya, Allah yang Maha Tahu menjanjikan bahwa damai sejahteranya yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nas hari ini mengatakan agar kita jangan khawatir tentang apapun juga. Artinya, dalam segala aspek meliputi tubuh, jiwa, dan roh, kita tidak perlu khawatir.
Jika Yesus anak Allah yang tinggal diberikan kepada kita, bagaimana mungkin Allah tidak memberikan segala-galanya bagi kita? Dalam artinya, saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka segala sesuatunya telah Ia sediakan. Bapak Ibu Saudari, sama seperti orang tua secara jasmani yang telah mempersiapkan apa yang akan diperlukan oleh anak-anaknya di masa yang akan datang, seperti itu juga Bapa kita yang di surga. Ia telah lebih dulu mempersiapkan yang terbaik bagi hidup kita, sekarang maupun masa yang akan datang. Kita tidak perlu khawatir meski berada dalam kondisi seperti apapun, karena kita punya Allah yang setia dan penuh belas kasih. Dan itu yang selalu kita hidupi di dalam proses iman kepada Kristus. Berada dalam himpitan masalah sekalipun, bukan berarti kita harus cemas, karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita menghadapi itu semua sendirian. Tuhan mendengar dan siap mengabulkan permohonan kita. Tapi nyatakanlah itu dengan sikap mengucap syukur yang sesungguhnya. Mari penuhi diri kita terlebih dahulu dengan iman yang disertai rasa percaya sepenuhnya, dan jangan biarkan sukacita Allah yang sejati hilang dari diri kita. Lalu berdoalah. Nah Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya ucapan syukur di dalam hidup kita. Bukan saja ketika kita hidup tengah di ketenangan atau di dalam sukacita, tetapi terlebih ketika kita hidup di dalam guncangan demi guncangan, tengah membuat kita terlempar karena situasi. Itulah yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Tidak ada perkara mustahil untuk dilakukan Tuhan bagi kita, orang-orang percaya. Nah Bapak Ibu, melalui firman Tuhan, kita diajak kembali untuk mengimani dan berhenti khawatir. Tetaplah bersukacita. Mari penuhi doa kita dengan ucapan syukur yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan berhentilah memusingkan masalah serta mengisi doa hanya dengan sederet daftar permintaan. Gantilah dengan ucapan syukur yang tulus dari hati, dan percayalah bahwa Tuhan siap mengabulkan permintaan kita yang tersulit sekalipun. Nah melalui firman Tuhan ini, apa yang boleh atau yang harus kita lakukan ketika rasa khawatir datang kepada kita? Tentu yang pertama, menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan dan percaya seutuhnya kepadanya. Kekhawatiran merupakan celah bagi iblis untuk ia masuk mengintimidasi kehidupan spiritual kita. Oleh karena itu, tidak cukup hanya berdoa supaya kita tidak khawatir, tetapi juga kita harus menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepadanya. Orang yang hanya berdoa tanpa menyerahkan kekhawatirannya sama seperti orang mabuk yang tanpa disadari doa dan tindakannya tidak selaras. Kita harus percaya bahwa kuasa Allah bekerja sempurna di dalam kita, dan Ia sanggup melakukan segala perkara yang ajaib bagi kehidupan kita. Menyerah dan percaya adalah hal yang harus berjalan seiringnya. Serahkanlah kehidupan kita kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nah yang kedua, boleh kita lihat apa yang harus kita lakukan ketika rasa khawatir itu datang kepada kita. Tentu kita harus melawannya dengan iman yang teguh. Khawatir merupakan hal yang manusiawi yang dialami oleh banyak orang, dan secara khusus kita yang mendengar firman pada hari ini. Namun Tuhan ingin agar kita melawan segala intimidasi rasa khawatir itu dengan memiliki iman yang teguh, menghadapi dengan kekuatan firman Tuhan yang berkuasa, terus memperkatakan kata-kata firman Tuhan, karena apa yang kita imani itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menciptakan kita, percayalah bahwa Allah telah merancangkan segala sesuatu yang terbaik bagi hidup kita
dan menyediakan segala yang kita perlukan. Namun jika rasa khawatir itu datang melanda hidup kita, serahkanlah segala khawatir kita dan percaya bahwa Allah yang kita sembah dan kita percayai adalah Allah yang hidup, yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib bagi kita. Dan mari lawan segala rasa kusuk, khawatir itu dengan iman yang teguh, dengan terus memperkatakan firman yang berkuasa mengubah seluruh kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi orang yang penuh dengan kemenangan. Bapak Ibu Saudara-saudari, karena itu melalui firman Tuhan ini kita diajar, janganlah khawatir terhadap apapun juga, sebab khawatir menghambat doa kita. Karena itu gantilah khawatir dengan ucapan syukur yang tulus, yang berasal dari hati Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang selalu hadir membantu kehidupan kita. Selamat beraktivitas, selamat merenungkan dan menjadikan firman Tuhan bekal di dalam aktivitas kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini, yang menguatkan kami untuk melakukan aktivitas kami pada hari ini. Begitu banyak Tuhan guncangan-guncangan kehidupan ataupun pergumulan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami mungkin terbawa arus dan menjadi manusia yang khawatir. Akan tetapi melalui firman ini Engkau berikan kekuatan dan Engkau berikan kepastian bahwa ada Tuhan yang selalu hadir, menjaga, menemani, serta memberikan jalan kepada kami untuk menjauhkan rasa khawatir itu. Untuk itu Bapa, berikan roh-Mu yang selalu menuntun kami, agar kami boleh tidak khawatir, terlebih menjalani proses kehidupan kami, dan terlebih menjalani aktivitas yang boleh kami lakukan. Berkati setiap pekerjaan kami, aktivitas kami serahkan sepenuhnya hanya ke tangan Tuhan. Berkati juga orang-orang keluarga kami yang mungkin pada saat ini mengalami pergumulan, baik itu yang datang dari sakit penyakit ataupun dari beban hidup yang silih berganti datang kepada kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan sehingga kami kuat untuk menjalani kehidupan ini. Bapa di surga, kami serahkan seluruh aktivitas kami, seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama-Mu. Terpuji dan termuliakanlah nama-Mu Bapa, kini, esok, dan sampai sepanjang masa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.